Halo, teman-teman warga belajar sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya adalah jiwanya ekonomi Indonesia. Kalau teman-teman bekerja di pabrik, di kantor, atau di lingkungan desa, pasti sering mendengar kata ini, koperasi. Mungkin ada yang sudah menjadi anggota, atau mungkin ada yang masih bertanya-tanya. Apa bedanya koperasi dengan bank? Apa untungnya masuk koperasi? Di unit 2 modul 4 ini, kita akan mengupas tuntas tentang koperasi. Mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, sampai bagaimana cara mengelolanya. Topik ini sangat penting, bukan hanya untuk ujian, tapi karena koperasi adalah alat perjuangan ekonomi yang paling pas dengan budaya kita, gotong royong. Mari, kita mulai. Pertama, mari kita bedah dulu namanya. Koperasi berasal dari bahasa Inggris. Co, artinya bersama, dan operation, artinya usaha. Jadi, secara harfiah, koperasi adalah usaha bersama. Di Indonesia, koperasi bukan sekadar bisnis. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Itulah kenapa koperasi disebut sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia. Artinya, koperasi adalah tiang penyangga utama ekonomi kita. Tokoh yang memperjuangkan ini adalah Bapak Muhammad Hatta. Beliau diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena gagasannya tentang ekonomi kerakyatan. Jadi, kalau teman-teman melihat koperasi, jangan lihat bangunannya saja. Lihatlah semangat di baliknya, yaitu maju bersama, sejahtera bersama, bukan kaya sendirian. Secara hukum, koperasi di Indonesia saat ini kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Definisinya adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Lalu, apa bedanya koperasi dengan perusahaan lain, seperti PT? Bedanya ada di tujuan dan kekuasaannya. Kalau PT, tujuannya cari laba sebesar-besarnya untuk pemilik modal. Makin besar modal, makin besar suara. Tapi kalau koperasi, tujuannya adalah menyejahterakan anggota. Di koperasi, kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Satu orang, satu suara. Mau ketua, mau anggota baru, hak suaranya sama. Sangat demokratis. Selain itu, koperasi punya ciri khas. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Tidak boleh ada paksaan. Yang kedua, bersifat non-kapitalis. Bukan tempat menumpuk kekayaan pribadi. Dan yang terakhir, mandiri. Berdasarkan prinsip swadaya yaitu kekuatan sendiri dan swakerta yaitu buatan sendiri. Dan yang paling ditunggu-tunggu anggota biasanya adalah SHU atau sisa hasil usaha. Keuntungan koperasi akan dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa usaha masing-masing. Jadi, kalau teman-teman aktif belanja atau meminjam di koperasi, nanti bagian SHU-nya juga akan lebih besar dibanding yang pasif. Sekarang kita masuk ke bagian teknis. Koperasi itu bentuknya ada apa saja? Berdasarkan tingkatannya, koperasi dibagi dua. Yang pertama, koperasi primer. Ini adalah koperasi yang anggotanya orang perorangan. Syarat mendirikannya minimal harus ada 20 orang. Contohnya, koperasi karyawan di tempat kerja teman-teman, atau KUD di desa. Yang kedua, koperasi sekunder. Ini adalah koperasinya koperasi. Anggotanya bukan orang, tapi badan hukum koperasi lain. Gabungan dari beberapa koperasi primer membentuk koperasi pusat, lalu gabungan, hingga induk koperasi. Nah, kalau berdasarkan jenis usahanya, ada 5 jenis yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Ini yang paling umum. Fungsinya menghimpun dana dan memberikan pinjaman modal kepada anggota. Ini solusi supaya kita terhindar dari rentenir. Yang kedua, koperasi konsumen. Anggotanya adalah pembeli. Koperasi ini menyediakan barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan alat tulis. Tujuannya agar anggota bisa belanja dengan harga lebih murah. Yang ketiga, koperasi produsen. Nah, ini untuk teman-teman yang punya usaha. Misalnya pengrajin tahu atau petani. Koperasi ini membantu menyediakan bahan baku dan membantu memasarkan barang buatan anggota. Yang keempat, koperasi jasa. Koperasi yang menjual jasa,
bukan barang. Contohnya koperasi angkutan, jasa asuransi, atau jasa pelatihan. Dan yang terakhir, koperasi serba usaha. Ini yang kegiatannya campur-campur. Bisa simpan pinjam, sekaligus punya toko sembako. Teman-teman mungkin pernah melihat logo koperasi. Di modul kita dijelaskan tentang lambang koperasi baru yang berbentuk sekuntum bunga dengan 4 sudut pandang. Logo bunga ini punya makna filosofis. Gambar bunga memberi kesan perkembangan dan kemajuan. Warna pastel memberi kesan kalem tapi berwibawa. Lambang ini menyiratkan bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, inovatif, dan produktif. Meskipun logo bisa berubah seiring kebijakan pemerintah, semangat di balik simbol itu tetap sama, yaitu kemajuan dan modernisasi. Terakhir, bagaimana koperasi dikelola? Ada 3 perangkat organisasi yang wajib ada. Yang pertama, rapat anggota. Pemegang kekuasaan tertinggi. Di sini kita menentukan arah koperasi mau dibawa kemana. Yang kedua, pengurus. Orang yang dipilih untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari. Yang ketiga, pengawas. Orang yang bertugas memeriksa dan mengawasi kerja pengurus supaya tidak melenceng. Jadi, koperasi itu bukan milik ketua, tapi milik semua anggota. Pengurus dan pengawas harus bekerja sama, tapi tetap harus jujur dan amanah. Baiklah teman-teman, mari kita simpulkan materi unit 2 hari ini. Koperasi adalah wadah ekonomi yang paling adil karena berasaskan kekeluargaan. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dengan menjadi anggota koperasi, kita tidak hanya mencari sisa hasil usaha, tapi juga belajar berorganisasi, belajar demokrasi, dan saling tolong-menolong sesama anggota. Kelemahannya memang ada, seperti kadang kurang modal atau pengelola kurang profesional. Tapi itu semua bisa diatasi kalau anggotanya aktif dan peduli. Nah, untuk melihat pemahaman teman-teman, saya akan memberikan tugas pengamatan lapangan. Tapi, tidak sekarang, tugasnya akan saya susulkan informasinya. Nanti akan saya berikan instruksi detailnya di grup kelas kita. Yang penting sekarang, pahami dulu konsep dasarnya. Silakan baca ulang modulnya, terutama bagian jenis-jenis koperasi, supaya nanti siap saat mengerjakan tugas. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat bekerja, dan mari majukan ekonomi Indonesia melalui koperasi. Sampai jumpa.